Halo semua, perkenalkan aku Tika. Ini pengalaman pribadiku ketika aku kecil dahulu. Akan kuceritakan asal-usulku terlebih dahulu. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Saudaraku laki-laki dengan usia terpaut kurang lebih sekitar 10 tahun. Aku tinggal dan menetap di sebuah desa terpencil di daerah Jawa Barat. Cerita ini dimulai ketika ibuku mengetahui bahwa dia sedang hamil anak pertama. Oke, trimester pertama tidak ada keanehan apapun. Hingga memasuki usia trimester kedua, ibu mulai bermimpi dia didatangi oleh seorang perempuan parubaya berparas cantik yang memakai kebaya usang berwarna merah dengan sanggul dan setengah kain yang menutupi rambutnya. Dalam mimpi ibu, perempuan parubaya itu hanya tersenyum sambil memandang ke arah perut ibu yang mulai membesar. Ibu hanya membalas senyum perempuan tersebut tanpa tahu artinya. Ketika dalam mimpi, ibu hendak pergi, tetapi si perempuan parubaya tersebut bergumam, "Unting, unting." Sembari terbang, melayang dengan menyebutkan kata tersebut tanpa terputus. Unting, unting. Unting, 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 unting. Ibu terhentak, terbangun dari tidurnya, tertegun, sebentar sembari memikirkan apa arti dari perkataan perempuan di mimpinya. Kata orang zaman dahulu, jika bermimpi suatu hal yang sama, secara terus-menerus berarti mimpinya mempunyai sebuah arti. Itu adalah hal yang diyakini ibu karena hampir selama sebulan semenjak kejadian tersebut, ibu terus bermimpi hal yang sama. Pikir ibu, mungkin nanti hilang, atau mungkin itu hanya kecemasan belaka. Memang benar, mimpi ibu hilang ketika aku sudah lahir, tepat saat azan maghrib berkumandang, di hari Sabtu Kliwon. Bu, kenapa sih kakak selalu marah ketika ibu hanya membuat satu susu coklat? Sebuah pertanyaan yang cukup membuat mata ibu dan ayah terbelalak keheranan. Semenjak hari itu, ibu dan ayah sadar bahwa aku bisa melihat mereka yang tidak kasat mata. Iya, aku bisa melihat mereka. Nyata, terdengar, hanya tidak tersentuh. Saat memasuki usia 5 tahun, aku sering menangis karena Tisa. Benar, Tisa adalah seorang anak perempuan. Mungkin usianya lebih tua 2 tahun dari usiaku. Entah kapan aku mulai bertemu dengan dia. Hanya semenjak aku fasih berbicara, aku selalu meminta untuk Tisa juga. Pernah satu ketika ayah memberi gula-gula padaku. Kemudian tidak berselang lama, aku kembali meminta gula-gula pada ayah. Loh, yang tadi udah habis, Nak. Masih ada ya? Yang baru untuk Kak Tisa. Kalau nggak dikasih nanti Kak Tisa marah. Jawabku sembari gemetar. Karena aku selalu dibayang-bayangi muka Tisa tanpa bola mata. Dengan kulit terkelupas dan lidah terjulur sampai leher. Jika aku tidak membelikan apa yang Tisa mau. Lalu seperti itu ceritanya sampai usiaku memasuki 10 tahun. Apa yang ibu dan ayah beri untukku harus selalu sama. Dan ada 2. Satu untukku dan satu untuk dia. Tisa. Jika tidak dilakukan, aku akan menangis ketakutan sampai suaraku hilang. Selalu begitu. Sampai satu waktu aku sadar bahwa Tisa bukan manusia layaknya diriku. Dan semenjak saat itu pula Tisa menghilang, tetapi teror baru datang. Semenjak aku menyadari bahwa yang membersamaiku bukanlah manusia, aku makin sering melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Berbagai bentuk, wujud, rupa, dan segala macam yang bisa dideskripsikan sampai tidak bisa digambarkan. Semua mengikutiku. Semua hampir memiliki kesamaan. Sebelum mereka mengikutiku, mereka menatap tajam ke arahku kemudian bergumam hal yang sama. Awalnya aku tidak menyadari apa yang mereka katakan. Hingga seorang perempuan datang menemuiku dalam lamunan sore hari di balai bambu samping rumah.
Aku kira dia manusia, duduk dan menatap ke arahku. Aku tersenyum kikuk, dalam hati heran. Dia siapa dan dari mana? Kenapa tiba-tiba di sampingku? Sampean wis gede, Cahayu. Maaf bu, saya nggak ngerti bahasa Jawa. Sampean bakal teko karo kula. Sampean wis ngenteni. Belum sempat aku bertanya, pandanganku sudah hitam dan kabur. Tak tersadar, aku tetap dalam posisi semula, duduk di balai bambu samping rumah. Yang berbeda, hanya badanku terasa sakit dan pegal. Aku memutuskan masuk ke dalam rumah. Saat sedang berjalan dari dapur hendak ke kamar mandi, aku melihat seorang perempuan yang sedang tertunduk, duduk dekat jendela. Aku memberanikan diri bertanya, kemudian perempuan tersebut tertarik tali tepat di lehernya sambil berkata, "Onte, onte." Secepat kilat aku menyadari bahwa aku sedang tidak di duniaku. Makin ku berlari, aku menemukan banyak sosok tertunduk lesu yang kemudian dia ditarik oleh tali yang terjerat di lehernya. Aku berlari, memutar ke sebelah kiri, kanan, selatan, timur, bahkan semua penjuru. Dan nahasnya, pada semua penjuru juga aku melihat berbagai sosok. Dengan semua kemiripan, ya benar. Mereka ditarik paksa ke atas dengan tali yang mengikat leher dan semua bergumam, "Onte, onte, 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 onte." Hingga satu sosok yang sangat kukenal dengan wajah ceria sembari membawa wayang dari kayu. Lari Tika, lari. Benar, dia Tisa. Makin Tisa berteriak lari, aku makin menangis dan saat itu pula aku melihat Tisa sama seperti mereka semua. Dia hilang dengan tali yang membelit di leher. Pak, Bu, ya Allah. Ya Allah Bu, aku di mana Bu? Aku sudah hampir menangis ketakutan. Makin aku merapalkan tasbih. Perempuan parubaya yang tadi duduk di balai bambu makin mendekat sembari mengucap unting-unting dengan nada mengejek. Unting, 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 unting. Yang kadang nadanya berubah jadi anak-anak, suara laki-laki dewasa atau perempuan dewasa. Begitu terus menerus. Aku kene amarga sampean unting, unting. Aku makin terisak dan menangis. Kemudian mulut perempuan tersebut makin membesar, dan makin membesar hingga dia mampu melahap badanku saat itu. Kunti, 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 kunti. Kupingku sakit, ada suara dengungan yang makin lama makin jauh. Suara dengungan itu memaksaku bangun membuka mata diiringi pelukan dari ayah. Buram, sesak, dan rasanya lengket, badanku penuh keringat. Ketika aku memicingkan mata, banyak sekali orang berkerumun di sekelilingku. Heran dan penuh tanya, "Ya, Tika kenapa?" Kamu hilang dari rumah sejak siang tadi, Nak. Sampai subuh kami cari kamu keliling kampung. Sekitar sejam yang lalu, ketika kami semua mau istirahat karena gak nemu keberadaan kamu, ada suara di belakang rumah. Ketika dicek, ternyata kamu di belakang dengan posisi kamu sedang kemasukan sambil menggali tanah. Ujar ayah sembari terus memeluk. "Neng, dari sejak di kandungan, Neng tuh udah ada yang nunggu dan ngincer. Bahkan ibu Neng Tika juga udah dikasih tahu bahwa Neng Tika ini mau diambil. Yang mau ngambil itu salah satu jenis jin buhun yang memang sudah ada sejak dahulu. Dia terus mencari anak perempuan satu-satunya dengan kriteria yang dia mau untuk dijadikan teman di neraka. Unting, unting. Yang berarti anak perempuan tunggal. Dan semua makhluk tak kasat mata yang selalu mengikuti Neng Tika sebenarnya mereka itu mau ngasih tahu kalau Neng Tika itu harus waspada. Ucap seorang tetua kampung yang mengerti akan hal gaib di kampungku kala itu. Minggu berlalu, sejak kejadian mengerikan itu, aku kembali hidup dan beraktivitas dengan normal. Namun masih ada pertanyaan dalam benakku.
Kenapa aku? Kemana Tisa sekarang? Lalu, akankah aku mengalami kejadian mengerikan itu lagi? Lamunanku dikejutkan dengan usapan halus tangan ibu di pundak. Neng, ibu tuh mimpi semalam. Di mimpi itu, ibu bilang kalau dia bakalan datang lagi pas usia kamu tepat 25 tahun. Dengan ajakan yang lebih kuat dan menyakitkan. Ibu tuh takut, Neng. Dulu juga pas kamu masih di perut, ibu sering dimimpiin perempuan itu. Suara ibu sedikit cemas. Jika dihitung, itu berarti tepat di tahun ini aku akan mengalami kejadian menyeramkan dengan teror unting-unting kembali. Jika ada yang bertanya kenapa dulu tetua kampung tidak menghancurkan atau menyembuhkan teror seunting-unting yang terjadi padaku, maka semua jawabnya adalah harus dengan orang yang sedarah dari keturunan ayah atau ibuku. Dalam kata lain, ternyata ini merupakan jinasab dari leluhurku. Maka mau tidak mau ini semua harus diselesaikan sama seperti awal. Sampai hari dimana aku menceritakan teror bertahun-tahun lamanya ini, aku masih mencari kemana Tisa dan aku selalu bersiap dan pasrah akan kekuatan Tuhan bahwa aku akan baik-baik saja. Dan aku akan siap dengan segala teror di kemudian hari. Bismillah. Sampean bakal teko karo kula. Sampean wis ngenteni. Unting, 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 unting.